Sifu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Sepertinya memang Tekiro serius nih mengeluarkan lini produk cordless mereka. Kemarin udah saya ulas boardnya yang tipe baterainya XV20. Nggak lama keluar mesin impact drivernya, belum saya ulas ya. Dan keluar lagi nih mesin cordless grass trimmernya dari Tekiro. Ini tipenya adalah CD Strip GT 2073 ya teman-teman ya. Kemasannya khasnya Tekiro ya, berwarna hijau. Langsung saja nih kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Pada kemasan produknya di sini ada keterangan untuk spesifikasi dan juga fiturnya. Nanti kita akan bahas secara terperinci aja ya. Kita langsung lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Yang pertama di sini kita dapat docking charger seperti chargeran dari boardnya. Selanjutnya ada baterai. Di sini kita dapat baterai 2Ah. Baterainya ada dua nih ya, sepertinya ada dua. Ya benar, kita dapat dua buah baterai 2Ah pada paket pembelian. Diberikan juga refill senar ya di sini ya. Lalu ini blade cover sepertinya, nanti kita akan coba rakit ya. Ada buku petunjuk penggunaan, di depannya ini berbahasa Inggris ya. Apakah ada bahasa Indonesianya? Kita akan lihat di sini. Ya ada bahasa Indonesianya, jadi silakan dibaca tanpa perlu diterjemahkan lagi. Ada kartu garansi pastinya ya. Nah ini jelas ya, service centernya ada dituliskan untuk alamatnya. Nih ya, ada di beberapa kota, banyak ini ya. Jadi silakan kalau mau dibaca di post aja. Untuk garansinya adalah 1 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini baru jelas garansinya, karena ada beberapa brand itu yang kasih kartu garansi, tapi nggak tahu kemana kita klaimnya, alamatnya tidak dicantumkan. Dan terakhir unit mesinnya ya. Lumayan berat ya bobotnya ya teman-teman ya. Ini dia. Untuk build quality, yang pertama chargerannya. Ini bentuknya sama persis ya, seperti chargeran bor yang kemarin udah kita ulas. Untuk material bahan plastiknya, ini bagus ya teman-teman ya. Bagus, kokoh ya. Kalau kita bandingkan dengan produk generic, jauh sekali. Ini jauh lebih berkualitas. Bobotnya juga dapat, jadi kesan kokohnya itu makin menonjol ya. Untuk kabelnya juga udah standar. Untuk baterainya kita dapat yang 2Ah dan slotnya ini sama persis seperti bornya yang kemarin udah kita ulas. Jadi bisa power share. Untuk material bahan plastiknya keren juga ya. Ini mantap juga. Terlihat premium. Untuk penempatan stikernya juga proporsional, tidak asal-asalan ya. Desainnya juga keren ini, jadi lebih mewah terlihat. Dan walaupun ini baterai 2Ah, tapi tetap diberikan bumper karet di bawahnya. Jadi untuk perlindungannya juga maksimal seperti yang 4Ah kemarin ya. Dan untuk finishingnya juga rapih ya. Selanjutnya mesinnya ya. Dan untuk blade covernya ini udah saya rakit ya teman-teman ya. Cara merakitnya sangat gampang, tinggal dieratkan saja 3 skrup yang ada di sini. Untuk material bahan dari blade covernya ini plastik, dan untuk ketebalannya juga udah mantep ya. Nih, bisa dilihat ya, tebal teman-teman, dan ada tulangannya lagi di sini. Jadi lebih kokoh. Selanjutnya untuk rumah motornya atau rumah mesinnya, ini material bahannya juga plastik ya teman-teman ya. Tapi untuk material bahannya tidak usah kita ragukan, ini bagus teman-teman. Ini kalau kalian lihat sendiri dan sentuh sendiri, pasti kalian juga akan punya pendapat yang sama seperti saya. Untuk gagang atau tiang utamanya ini material bahannya adalah aluminium. Ini ya, aluminium yang kualitasnya juga lumayan. Selanjutnya untuk handle tambahan material bahannya adalah plastik, tapi di sini ada tulangannya lagi, jadi udah pasti ya kokoh. Nih, ada tulangannya. Dan untuk knop-knopnya juga material bahannya plastik ya. Untuk handle utamanya, ini juga plastik yang material bahannya kurang lebih sama seperti rumah dari motornya tadi. Ini triggernya ya. Triggernya agak lumayan keras. Overall untuk build quality ini mantap ya teman-teman ya. Ini mantap sekali untuk build quality-nya. Nah ini untuk penggantian dari pisaunya sendiri atau pisau senarnya ini gampang ya. Tinggal kita buka aja yang ada di sini. Nah ini dia. Ini dia untuk rumah dari pisau senarnya. Ini cara merakitnya juga gampang. Jadi sebelum kalian gunakan, kalian harus kaitkan dulu untuk tali senarnya di sini nih. Ada 2 lubang. Yang pertama bagian bawah, yang kedua bagian atas seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini udah bisa kita gunakan. Tinggal kita masukin lagi ke rumah dari pisaunya. Ini kan ada lubang di sini. Masukin untuk senarnya tadi ke lubang yang sudah disediakan. Nah, pada rumah pisaunya ini sudah disediakan parit ya, jadi harus disesuaikan dia dengan paritnya agar bisa ditutup seperti ini.
Nih, seperti ini ya. Kalau nggak sesuai, dia nggak akan bisa tertutup. Dan untuk senarnya, kalau kepanjangan, jangan takut teman-teman, tidak usah dibongkar lagi karena sudah ada pemotongnya di sini. Jadi nanti pada saat kita nyalakan, dia akan terpotong secara otomatis ya, untuk menyesuaikan dengan panjang senarnya. Untuk fitur, yang pertama di sini disediakan limiter ya, yang berfungsi agar pisau itu tidak kena media yang tidak ingin kita potong. Selanjutnya di sini ada roda, fungsinya nanti akan saya terangkan pada saat saya gunakan alat ini ya. Selanjutnya untuk pisaunya juga bisa kita adjust untuk posisinya, tinggal tekan tombol hijau yang ada di sini. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk gagangnya ini bisa kita adjust ya, atau teleskopik. Jadi bisa kita panjangkan dan juga bisa kita pendekkan dengan cara memutar knob yang ada di sini nih. Untuk melonggarkan dan juga mengeratkannya. Kalau sudah sesuai tinggal kita kunci lagi. Lalu untuk handle tambahannya ini juga bisa kita adjust posisinya. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kita dengan cara memutar knobnya. Ini juga bisa diatur untuk posisi tingginya ya. Untuk triggernya sudah disediakan safety lock ya di sini ya teman-teman ya. Jadi harus ditekan safety locknya terlebih dahulu, baru triggernya bisa kita tekan. Dan terakhir, walaupun baterainya hanya 2Ah, tetap diberikan indikator baterainya. Jadi mantap nih ya Tekiro ya, tidak pangkas-pangkas fitur walaupun baterainya lebih kecil kapasitasnya. Untuk uji spesifikasi, chargeran udah saya colokin. Untuk standby-nya di angka 0,5 watt. Sekarang kita akan cas baterainya. Mengecas ya, berwarna merah untuk lampu indikatornya. Dan untuk outputnya di angka 53,9 watt. Nah ini kalau kita lihat spek tertulis ya, outputnya 21,5 volt, 2,4 ampere. Ini bisa mengecas sampai dengan output 60 watt ya. Untuk baterai sudah terisi penuh ya, lampu indikator sudah berwarna hijau dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Dan untuk mengisi baterai 2Ah ini hanya butuh waktu 35 menit kurang lebih ya, jadi lumayan cepat. Kita akan ukur RPM dari mesin ini ya. Untuk RPM-nya di angka 10.190 RPM. Untuk bobot include dengan baterai di angka 2,5 kg. Nah, ini untuk panjang maksimal ya, dari bagian paling bawah ke bagian paling atas. Di sini panjangnya adalah 128 cm ya. Ada lupa satu fitur yang kelewatan teman-teman. Ternyata di sini juga diberikan hanger ya, lubang buat mencantol kan. Nih. Jadi untuk menyimpannya lebih mudah, kita bisa gantungkan di tembok atau di mana saja. Untuk uji performa kita akan potong rumput yang sudah mulai panjang di taman depan rumah saya ini ya. Untuk performa mesinnya lumayan mantap ya menurut saya. Tapi kalau hanya motong rumput yang seperti ini saja sih, ya ini nggak ada kendala yang berarti ya. Dan untuk handle tambahannya ini juga enak menurut saya ya. Bisa kita posisikan sesuai dengan postur tubuh kita. Jadi menggunakannya itu nggak cepat pegel ya. Ya karena tadi kurang ya, menurut saya sih kurang greget. Sekarang kita akan coba memotong rumput yang batangnya lumayan besar. Dan ini untuk rumputnya juga panjangnya sudah sebetis saya ya. Jadi lumayan panjang ini. Untuk rumput yang panjang dan juga lumayan tebal ini juga nggak ada kendala ya. Yang paling saya sukain karena pisaunya ini senar, jadi kalau kena batu itu tidak membahayakan kita teman-teman. Jadi lebih aman, lebih safety. Kalaupun ada batu ya tinggal dihajar aja nggak apa-apa. Nah ini contohnya ya, banyak batu di sini ya. Ini batunya besar-besar seperti ini. Kalau menggunakan blade yang dari besi, pastinya akan membahayakan kita. Tapi karena ini menggunakan blade senar ya, jadi saya berani untuk hanya menggunakan sendal saja dan tanpa alat perlindungan yang lain ya. Tapi ini adalah contoh yang tidak baik ya, jadi jangan ditiru.
Nah, ini satu lagi nih, keunggulan blade yang menggunakan senar ya. Jadi kita bisa rapikan rumput yang bersinggungan langsung dengan trotoar ini. Walaupun blade-nya kena ke bagian trotoarnya, tapi tidak akan merusak trotoarnya dan hasilnya bisa jadi lebih rapih tanpa perlu lagi kita cabut-cabuti menggunakan tangan bagian tepi-tepinya ya. Nah, ini juga kalau kena rumah dari meteran air yang warna biru ini juga nggak akan ngerusak rumah meteran airnya ya. Dan untuk fungsi roda tambahannya tadi, ini nih, saya akan kasih contoh ya kepada kalian ya. Nah, fungsi rodanya kalau kena trotoar itu bisa tetap lancar ya, tidak nyangkut-nyangkut. Langsung bersih ya untuk rumputnya. Oke teman-teman, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin cordless grass trimmer dari Tekiro ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi, ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, saya dapatkan mesin cordless grass trimmer ini dengan harga 1,6 juta. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Dan untuk harga yang ditawarkan, apakah layak beli? Kita jabarkan dulu nih satu persatu. Yang pertama, untuk build quality-nya. Material bahan yang digunakan pada mesin cordless grass trimmer ini semuanya material bahan yang berkualitas ya teman-teman ya. Terlihat dari penglihatan mata saja sudah ketahuan kalau ini memang material bahannya bukan kaleng-kaleng. Lalu untuk fiturnya, semuanya bekerja dengan baik pada saat saya gunakan tadi, tidak ada kendala. Yang paling saya sukai adalah fitur ini, roda ini ya. Jadi pada saat memotong nempel gitu, lebih gampang ya, lebih terukur dia. Lalu berikutnya untuk spesifikasi menurut saya sih juga sudah sesuai ya untuk spesifikasinya. Dan terakhir untuk performanya. Nah ini nih, performanya juga mantap ya, mesinnya mantap teman-teman. Dan untuk daya tahan baterainya juga mantap. Ini bisa tahan satu baterai itu hampir 1 jam ya, hampir 1 jam. Jadi kalau 2 baterai bisa 2 jam non-stop kita motong. Ya ada catatannya itu pada senar yang kita dapatkan ya. Senar bawaannya ini menurut saya sih kualitasnya kurang ya. Jadi kalau kalian mau lebih maksimal hasilnya, upgrade aja untuk senarnya. Nah ini cepat sekali habisnya. Jadi kalau kena batu sedikit langsung langsung aus gitu ya. Bukan langsung aus, langsung putus gitu ya. Jadi kurang lah untuk kualitas dari senarnya. Selain itu, semuanya mantap. Apalagi nih, ada layanan purna jualnya, ada garansinya, dan service centernya juga banyak, ada di beberapa kota besar di Indonesia. Dan untuk harga 1,6 juta, saya rasa dengan kualitas seperti ini layak beli ya teman-teman ya. Layak beli dengan harga 1,6 juta. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.